Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup manusia, setiap fase usia membawa perubahan, tanggung jawab, dan kedewasaan tersendiri. Namun, ada satu titik usia yang memiliki makna istimewa dalam pandangan Islam, yaitu usia 40 tahun. Usia ini bukan sekadar angka, tetapi sebuah momen yang telah disinggung secara khusus dalam Al-Quran dan diakui secara signifikan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Pada usia ini, banyak perubahan psikologis, spiritual, dan tanggung jawab sosial yang menyatu dalam diri seseorang. Islam memandang usia 40 tahun sebagai masa puncak kematangan akal, spiritualitas, dan tanggung jawab. Pada usia ini pula, para nabi mulai diangkat menjadi rasul dan diberi amanah wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sendiri menerima wahyu pertama ketika beliau genap berusia 40 tahun. Hal ini tentu bukan suatu kebetulan, tetapi sebuah rahasia ilahi yang patut direnungkan lebih dalam oleh setiap muslim. Oleh karena itu, pembahasan mengenai usia 40 tahun bukan hanya membahas angka semata, melainkan mengungkap hikmah besar yang tersembunyi di balik ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana Islam memandang usia ini, dalil-dalil yang mendasari keistimewaannya, serta pesan-pesan spiritual yang Allah isyaratkan kepada hambanya yang telah mencapai usia tersebut. 1. Isyarat dari Al-Quran. Dalam Islam, tidak ada satu pun yang disebutkan dalam Al-Quran secara kebetulan. Setiap kata, frasa, hingga angka yang digunakan, semuanya memiliki tujuan yang dalam, penuh makna, dan petunjuk yang patut direnungkan oleh manusia. Salah satu angka yang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran adalah usia 40 tahun, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Dan berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ayat ini mengandung struktur yang mengarahkan pemahaman kita kepada sebuah titik balik kehidupan manusia. Setelah proses panjang dari kehamilan, penyusuan, dan pertumbuhan, Allah menunjukkan bahwa ketika seseorang mencapai usia dewasa penuh dan usia 40 tahun, sebuah kesadaran besar harus mulai tumbuh dalam dirinya. Di saat inilah manusia diajarkan untuk memanjatkan sebuah doa khusus yang syarat makna spiritual, sosial, dan moral. Allah tidak menyuruh manusia di usia ini untuk meminta harta, jabatan, atau kekuatan, tetapi justru meminta mereka untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan olehnya dan kepada orang tua, melakukan amal soleh yang diridhoi, memohon keturunan yang baik, dan akhirnya menyatakan tobat dan kepasrahan total kepada Allah.
Doa ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa di usia 40 tahun, seseorang seharusnya telah menyadari betapa panjangnya hidup yang telah ia lalui, serta betapa dekatnya ia kepada kematian dan kehidupan akhirat. Refleksi seperti ini tidak mudah dilakukan di usia muda yang penuh gejolak, tetapi menjadi kebutuhan mutlak saat manusia telah mencapai puncak kedewasaan jasmani dan ruhani. Para mufassir seperti Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini merupakan tanda bahwa usia 40 tahun adalah usia kunci menuju kedewasaan spiritual. Banyak ulama menganjurkan untuk membaca doa ini secara rutin setelah mencapai usia tersebut sebagai bentuk refleksi dan penyerahan diri kepada Allah. 2. Usia kenabian dan kematangan spiritual. Salah satu fakta penting dan berulang dalam sejarah kenabian adalah bahwa mayoritas para nabi Allah diangkat dan diberi wahyu saat berusia 40 tahun. Termasuk nabi kita, Muhammad SAW, menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hiro pada usia tepat 40 tahun. Hal ini diriwayatkan dalam banyak hadis, salah satunya Rasulullah SAW diutus sebagai nabi pada usia 40 tahun. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Albani. Pemilihan usia ini tidaklah tanpa alasan. Dalam pandangan Islam, usia ini bukan sekadar angka, melainkan penanda kesiapan spiritual, intelektual, dan emosional seseorang untuk menerima beban risalah atau tanggung jawab besar dari Allah. Dalam dunia kenabian, menerima wahyu dan memimpin umat adalah amanah terberat yang bisa dipikul manusia. Maka tidak mungkin seseorang yang belum matang secara ruhani dan akal dibebani tanggung jawab semacam itu. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan Imam As-Syaukani menjelaskan bahwa usia 40 adalah waktu di mana ruh manusia telah menapaki kestabilan dan kejernihan. Emosi tidak lagi meledak-ledak seperti usia muda. Ambisi duniawi telah menyusut dan pemahaman terhadap hakikat hidup mulai meningkat. Di saat inilah seseorang bisa benar-benar menilai dunia dari kacamata akhirat. Nabi Musa alaihissalam menurut banyak ahli tafsir juga berbicara langsung dengan Allah dan menerima misi kenabian saat beliau telah matang secara ruhani dan intelektual. Demikian pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajak umatnya untuk berpikir kritis dan menyembah Allah semata setelah melalui proses perenungan panjang sejak muda hingga dewasa. Disinilah letak pentingnya usia 40. Ia adalah fase penguatan iman dan peningkatan kualitas amal, bukan lagi waktu untuk berambisi mengejar dunia. Seseorang yang menginjak usia ini namun belum berpikir tentang akhirat dan belum serius dalam beragama, maka ia harus sangat waspada. Karena ia sedang meninggalkan masa emas menuju masa tua yang pendek, yang sewaktu-waktu bisa dipanggil. 3. Puncak akal dan tanggung jawab. Dari sisi kejiwaan dan ilmu psikologi perkembangan manusia, usia 40 tahun adalah tahap yang disebut sebagai masa dewasa pertengahan. Mereka yang berhasil mengatasi tahap ini akan menjadi pribadi yang produktif dan bijak, sedangkan mereka yang gagal akan mengalami kehampaan dan kehilangan makna hidup. Dalam Islam, fase ini menjadi titik kritis penentu arah hidup. Apakah seseorang akan menguatkan hubungannya dengan Allah atau semakin tenggelam dalam dunia? Rasulullah SAW pernah menyampaikan hadis yang sangat menarik. Apabila seseorang mencapai usia 40 tahun dan kebaikannya belum juga lebih banyak dari keburukannya, maka bersiaplah untuk masuk neraka. Hadis ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai peringatan serius bahwa waktu terus berjalan, dan jika dalam usia sematang ini seseorang belum berubah, maka kapan lagi? Pada usia ini pula, tanggung jawab dunia mencapai puncaknya. Ia menjadi orang tua dan pendidik anak-anak, ia menjadi suami atau istri yang menjadi tiang keluarga, ia menjadi penggerak di masyarakat, sebagai pemimpin, guru, atau teladan, ia juga harus menjadi hamba Allah yang bersungguh-sungguh mempersiapkan kematian. Para ulama salaf pun memperingatkan agar umat Islam memanfaatkan usia 40 tahun sebagai awal kehidupan baru. Dikisahkan bahwa Imam Malik, Imam Abu Hanifah,
dan para ulama besar lainnya, ketika mencapai usia 40, mulai menyusun dan menulis karya besar mereka. Mereka mengurangi interaksi duniawi dan memperbanyak waktu untuk ibadah, menuntut ilmu, dan berzikir. Tidak sedikit pula dari kalangan ahli tasawuf yang menjadikan usia 40 sebagai awal dari halwah atau uzlah, menyendiri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati, dan mendalami makna kehidupan. Dalam ajaran Sufisme, usia ini dianggap sebagai umur kebangkitan ruhani, ketika cahaya makrifat mulai menyinari hati seorang hamba. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, usia 40 tahun bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi justru sebuah awal baru yang lebih bermakna. Islam mengajarkan bahwa pada usia ini, manusia diharapkan telah mencapai kematangan iman dan amal. Maka, penting bagi setiap muslim yang telah atau akan memasuki usia ini untuk menjadikannya sebagai titik balik menuju kehidupan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen ini adalah panggilan untuk bersyukur, bertobat, dan memperbaiki diri secara menyeluruh. Dalam dunia yang penuh kesibukan dan distraksi, refleksi diri pada usia 40 menjadi sangat penting. Inilah waktunya untuk mengevaluasi segala hal yang telah dilakukan, memperbaiki kesalahan masa lalu, dan membangun masa depan yang lebih baik dengan pondasi iman dan takwa. Allah telah memberikan isyarat jelas dalam Al-Quran bahwa usia ini bukan sekadar angka, tetapi penanda penting dalam perjalanan spiritual manusia. Semoga kita semua yang telah atau akan mencapai usia ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk benar-benar mengambil pelajaran dari firman-Nya dan meneladani perjalanan para nabinya. Mari jadikan usia 40 sebagai tonggak menuju kehidupan yang lebih bertakwa, penuh syukur, dan senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.